yang terkait dengan lesson study learning community. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih sekali kepada semua peserta yang mengikuti kegiatan bedah buku di pagi hari ini. Bedah buku merupakan kegiatan ilmiah yang sepatutnya kita ikuti, tidak hanya sekedar refresh materi-materi yang ada, tetapi adalah menunjukkan seberapa besar sebenarnya kajian-kajian khususnya pada pagi hari tentang lesson study learning community itu menjadi fokus kajian yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, baik itu di pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Dari hasil-hasil riset juga sudah disampaikan bahwa kajian-kajian lesson study learning community itu terbukti sudah dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, maka mudah-mudahan dengan bedah buku lesson study learning community itu menjadikan kita selain sebagai dosen penggerak, penggiat lesson study learning community, juga bisa sebagai referensi. Kebetulan di pagi hari ini fokusnya adalah lesson study learning community yang terkait dengan riset. Lebih khusus lagi itu adalah riset pembelajaran matematika. Dan tentu tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan akan muncul buku-buku lagi yang terkait dengan lesson study learning community itu. Kemudian juga terima kasih bagi teman-teman semuanya yang telah tergabung di bedah buku pagi hari ini. Mungkin juga bisa berasal dari riset group lesson study learning community di tempat yang lain. Mudah-mudahan buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Hobri ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan riset group yang ada di lingkungan Ibu Bapak masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita, sekali lagi khususnya bagi teman-teman, dosen, penggerak, penggiat lesson study learning community yang ada di Indonesia. Dan perlu kami sampaikan bahwa peserta webinar untuk bedah buku ini, alhamdulillah dari peserta ini merata dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Dan kami selaku panitia juga selaku wakil Dekan 1 sangat berterima kasih. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya dapat bergabung kembali di kegiatan-kegiatan yang diadakan di FKI Perta Jember ini pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti bedah buku lesson study learning community dari awal sampai tuntas, dan mudah-mudahan kegiatan yang kita ikuti ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan sekaligus juga kami buka acara bedah buku di pagi hari ini, yaitu Lesson Study for Learning Community, penerapan dan riset dalam pembelajaran matematika yang ditulis oleh Bapak Dr. Hobri MPD dengan pembedah 1 Ibu Dr. Isnawati dan pembedah 2 Bapak Dr. Haji Sugitin kami nyatakan dibuka. Demikian kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Suratno MSI. Untuk selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti nanti kita akan mulai dari penyajian Bapak Dr. Hobri selaku penulis,
Sekali lagi saya sampaikan, Bapak Dr. Hobri merupakan Kaprodi Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Jember. Beliau juga merupakan Ketua Kelompok Riset Lesson Study in Mathematics Learning. Selain itu, sudah beberapa buku yang beliau terbitkan. Salah satunya yaitu penelitian tindakan kelas untuk guru dan praktisi, kemudian model-model pembelajaran inovatif, metode penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu beliau juga merupakan pengembang buku matematika untuk SMP dan MTS ya, yang merupakan buku elektronik nasional. Oke, dalam bedah buku kali ini ada beberapa hal yang akan dibedah ya, dan boleh Bapak Ibu juga nanti memberikan saran dan mungkin pertanyaan, yaitu dari segi tampilan, ada desain isi, cover buku, layout, kemudian ukuran dan mungkin jenis kertas. Selanjutnya yaitu dari segi bahasa, dari segi redaksional, gaya penulisan, dan mudah atau tidaknya bahasanya dipahami. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu dari segi isi, substansi, dari kevalitan teori, kemudian kemutahiran pustaka, manfaat penelitian dalam buku ini, dan aspek-aspek yang lainnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Dr. Hobri untuk menyampaikan penyajian isi buku Lesson Study for Learning Community, penerapan dan riset dalam pembelajaran matematika. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, peserta bedah buku, saya akan sedikit menyapa dulu kembali teman-teman yang dari Papua tadi sudah hadir, ada sekitar 3 orang yang ikut, termasuk Romlah ini adalah kontributor di buku ini karena bimbingan saya S2 yang banyak meneliti tentang Lesson Study. Kemudian agak bergeser sedikit ke NTB, ini ada Bapak Dr. Sahibul Lahyan dan ada beberapa guru, Ibu Baik tadi sudah saya lihat masuk. Ini adalah teman-teman saya selama di Jepang di program Stalls for ITEP 5 ya, Stall 5. Kemudian terus ada di Palu, saya nanti nyapa satu persatu ya, ada di Palu, kemudian di NTT Pak Wayan dan kawan-kawan itu juga sedang ini ke Bali, saya lihat ada beberapa, selamat datang semuanya. Kemudian di Jawa ini ada tentu yang persekitaran Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, kemudian ke Sumatera ya, itu ada Lampung, ada Bengkulu, kemudian ada beberapa dari teman-teman yang lain yang ikut. Terima kasih partisipasinya, termasuk dosen-dosen matematika FKIP Jember, pendidikan matematik, kemudian mahasiswa-mahasiswa saya S1, S2, yang sudah lulus maupun ini. Oh ya, ada yang dari Kalimantan ini. Pak Suryo ini juga ikut. Pak Suryo dari Kalimantan Timur kayaknya. Kalimantan Selatan ini ada Pak Bene, ada dari Lambung Mangkurat, ada juga beberapa teman yang lain. Selamat bergabung. Mudah-mudahan sharing ini memberikan manfaat bagi kita, terutama dengan tentang lesson study for learning community.
Nah, kita mulai. Pertama, bagaimana buku ini terbit begitu kira-kira. Kita beri nama, mungkin mohon maaf, namanya kalau nanti di Indonesiakan itu menjadi takut tidak tepat. Sehingga saya tetap menggunakan versi aslinya. Ini adalah oleh-oleh kami di Jepang selama hampir 1 bulan di sana belajar tentang ini. Kata yang dipakai misalnya di Indonesia kan nanti takutnya tambah runyam ya. Kadang-kadang nggak tepat juga. Jadi kita tetaplah menggunakan kata lesson study for learning community. Kemudian buku tentang lesson study itu sudah banyak sebenarnya. Terutama tokohnya itu ada, kalau tokohnya lesson study itu ada Pak Manabu Sato, ini founding fathers-nya sampai sekarang dan kemana-mana beliau ke berbagai negara. Ada Bapak Masaki Sato, jadi belakangnya sama-sama 1M. Jadi kalau di referensi itu bingung ini. Kalau 1M itu yang Manabu Sato apa Masaki Sato, sebab yang M-nya kan disingkat. Kemudian ada Carl Lewis, dan di Indonesia ada Pak Hendayana, Pak Asep ini yang Pak Sumar ini yang menjadi ketua ALSI, Asosiasi Lesson Study Indonesia. Dan kita sering diskusi tentang itu. Sehingga buku tentang LS ini sudah ada juga bukunya Pak Astamar, ada dari UM dan Prof. Hero dan sebagainya itu sudah banyak. Nah setelah kami di Jepang, ini prinsipnya, kami mendapatkan informasi terutama dari yang waktu itu tentor kami itu adalah, kan stol itu ada sampai berapa, 8 ya. Itu semuanya di bawah bimbingan Bu Naomi. Nah, Cikgu Naomi, ya, tahu apa? Shinsei Naomi itu. Di situ dikenalkan adalah lesson study for learning community. Saya tertarik menulis ini daripada LS-nya. Mengapa? Karena kalau LS itu adalah teacher professional development. Jadi berat gitu loh. Kalau itu nanti akan diteliti oleh mahasiswa kita. Karena itu adalah bagaimana pendidikan profesi guru naik, ditingkatkan dan sebagainya itu menggunakan LS. Ada plan, do, see, dan seterusnya. Nah, ada satu bagian dari LS yang disebut dengan LSLC itu, di mana fokusnya adalah bagaimana siswa belajar. Dan ini, makanya ini jadi pilihan di tempat kami karena ini mudah untuk diteliti. Artinya, kalau calon guru meneliti tentang guru profesional itu menurut saya bukan makomnya gitu, bukan tempatnya. Tapi kalau calon guru meneliti bagaimana siswa belajar sebagai akibat adanya LS itu lebih ini. Jadi saya fokusnya alasannya itu mengapa memilih lesson study for learning community. Jadi ini konsepnya adalah kita punya lesson study, nah kita ngambil bagian itu. Nah, untuk tulisan tentang LS, rujukan saya yang utama, satu adalah penjelasan seluruh narasumber yang ada di Jepang waktu itu. Jadi kita itu selama satu bulan itu, mulai dari Tokyo sampai ke Iwate, sampai ke Gunung Fujiyama, itu dilatih tentang, diberitahulah bagaimana sekolah-sekolah di Jepang itu melaksanakan lesson study for learning community. Sedangkan tokoh untuk yang menulis, yang banyak menulis, itu saya kepada Pak Esuke Sato dan Morase. Ini 2 tokoh yang saya ambil sebagai rujukan karena tulisannya banyak. Jadi boleh saya katakan begini, LS atau LSLC itu ada 2. Satu sebagai program, ada open lesson dan sebagainya. Satu sebagai riset. Sebagai riset yang harus dipublikasi. Nah, selama ini hanya lebih banyak kepada kegiatan open lesson tapi tidak dipublikasi. Nah, saya lihat orang-orang yang mempublikasi itu adalah ya 2 tokoh inilah, di samping yang lain saya kira yang Pak Esuki Sato yang dulu di Singapura sekarang pindah ke Australia. Kemudian Morase ini juga tulisannya bagus dan kami juga pernah diberikan materi tentang bagaimana menulis sehingga layak untuk ini. Lalu saya memberanikan diri. Di beberapa acara IKLS,
saya langsung ketemu dan mungkin teman-teman yang waktu itu hadir di Bogor dan sebagainya tanya, ketika misalnya LSLC itu salah satu unsurnya adalah jumping task. Saya tanya sama Pak Manabu Sato langsung, what is the definition of jumping task? Dan jawaban yang saya peroleh, mohon maaf waktu itu kurang memuaskan karena ya yang penting dia mengatakan dia higher order thinking, keempat. Sehingga maksud saya dengan buku ini, mari kita definisikan itu. Perkara nanti ada teman-teman, wah enggak begitu, nah bikin buku baru. Sehingga semakin memperbanyak bahasan saya tentang lesson study for learning community. Nah dalam buku saya itu, saya ingin mengatakan bahwa unsur LS itu adalah ada collaborative learning, ada caring community, ada learning community, dan jumping task. Nah kebetulan, secara kebetulan, draft buku ini kami ikutkan kompetisi di tingkat universitas. Di situ ada namanya kompetisi hibah buku berbasis riset. Artinya buku itu ditulis berdasarkan riset-riset yang di ini. Dan kami ajukan dan alhamdulillah menjadi salah satu pemenang. Dari sekitar berapa ratus yang ajukan, itu dipilih 20 oleh tim dan buku ini kemudian dianggap salah satu pemenang sehingga terbit itu. Dan kemudian kita bekerja sama dan di sini hadir juga Bapak Mutrofin, bagaimana kalau buku ini diterbitkan di Jogja. Kebetulan ini diterbitkan di Jogja dengan Laksbank begitu, dan beliau banyak membantu terutama dari sisi layout dan seterusnya. Itu. Jadi saya menganggap LSLC yang saya tulis karena fokus dan skupnya lebih applicable daripada LS gitu. Dan LS sudah banyak buku lah, ada Pelandusi. Di sini kita tidak bicara Pelandusi secara umum, tapi lebih kepada bagaimana siswa belajar dan tidak ada anak yang terabaikan. Dan ini terus terang, sebagian materinya adalah oleh-oleh dari short term lesson study di Jepang itu yang kami tulis, yang waktu itu sumber-sumbernya makalah-makalah begitu ya. Dari masih ada Pak Nishitani, kemudian ada Pak dari Ibu Akita dari Tokyo University dan seterusnya itu yang kemudian. Nah, keinginan saya adalah perlu pendefinisian masing-masing itu. Begitu mahasiswa kami kita bimbing dan kita uji, ditanya itu, apa konsep Anda tentang collaborative learning yang dimaksud di dalam LSLC? Apa itu caring community? Nah, inilah yang kemudian saya perlu definisikan di sini. Nanti kalau teman-teman yang lain membaca buku itu, wah ini kurang, ya mari kita tambah, kita perbaiki. Sehingga akan memperbaiki apa yang kita sebut dengan kita berkembang terus, continuous improvement-nya itu. Nah, kebetulan juga di tempat kami ada namanya KRIS. KRIS itu adalah kelompok riset atau dulu namanya riset group ya. Yang memang saya ketuanya di tingkat prodi S2 namanya Lesson Study in Mathematics Learning. Sedangkan untuk di tingkat fakultas itu ada namanya Lesson Study. Itu Prof. Ratno yang tadi membuka acara itu yang kemudian menjadi ketua. Nah, kemudian selanjutnya, nah, ketika di bab 1 saya membahas tentang itu, di bab 1 tentang membahas itu, maka tentang LSLC kalau hanya dibahas pada kolaboratif, itu akan kering. Akan kering. Maka kemudian, karena mungkin ketakutan saya itu kering, sehingga contohnya sekarang ada lagi kelompok namanya learning improvement. Itu kan bagian ingin mengembangkan LS tapi malah kehilangan LSLC-nya. Maka di buku itu di bab 2, saya kaitkan dengan beberapa hal. Terutama bagaimana LSLC kaitannya dengan student activity, critical thinking, dikaitkan dengan higher order thinking, metakognitif. Nah, kalau ini sudah digabung seperti itu, nanti akan kaya gitu loh. Dikaitkan pula dengan bagaimana dengan collaborative ability, bagaimana dengan PBL, bagaimana dengan permainan bridge. Dan ini semua sebenarnya sudah kami publish di jurnal-jurnal atau proceeding yang terindeks Scopus. Jadi kegiatan-kegiatan tentang di LS itu harus diperkaya dengan dikaitkan dengan creative thinking, kemudian open-ended, hot, CTL, LSLC, kreatif, adversarial equation, kemudian jumping task,
kreatif problem solving. Ini bagian dari upaya kita agar apa yang kita lakukan tentang LSLC itu semakin kaya. Makanya di bab-bab selanjutnya saya mencoba mencari variabel-variabel di mana LSLC itu sebagai wadahnya. Kemudian terkait dengan metode penelitian. Begitu kita mau mengatakan bahwa SLC ini dapat menjadi sekris ya di tempat kami, nanti juga mungkin teman-teman bagaimana mengembangkan kris di lembaga masing-masing kita ini, termasuk guru-guru itu. Jadi guru-guru kadang-kadang buat PTK terus itu bisa dikombinasi dengan LS ini. Maka metodologi yang kemudian kami sampaikan di dalam LSLC itu seperti biasa saya kira ada menggunakan kualitatif, kuantitatif, kemudian PTK juga, kemudian ada yang paling banyak ini adalah pengembangan research and development. Nah contoh-contohnya ini saya sajikan beberapa, ada 3 contoh di bab selanjutnya. Nah ini barangkali menjadi satu ini, kemudian kami juga sampaikan bahwa itu juga nanti kita sudah aplikasikan. Ada yang metodenya pakai mix. Nah terakhir, jadi dari keseluruhan buku itu, kami beberapa aktivitas siswa tidak dimasukkan di buku itu. Ataupun kalau masuk, mohon izin untuk tidak mengupload gambar siswa ini yang saya pegang dari Jepang kemarin. Jadi kadang-kadang peneliti itu aktivitas siswa bagaimana itu diupload, apalagi uploadnya itu di artikelnya bilang begini, ini contoh aktivitas siswa yang kurang baik. Nah ketika ada wajahnya siswa dikatakan kurang baik, kalau kebetulan orang tuanya baca itu kan bagaimana? Sehingga memang di buku itu saya menghindari beberapa munculnya gambar aktivitas siswa. Kalau pas dipuji enggak apa-apa ya, tapi kalau pas mengatakan ini contoh aktivitas yang kurang baik, ini berbahaya. Sehingga memang saya memilih untuk tidak, walaupun nanti memang ada beberapa yang mestinya sajian bukunya itu ada gambarnya warna, nah itu nanti silakan. Di sini memang saya menggunakan pure hitam putih ya, jadi memang karena nantilah kita bicara. Nah yang selanjutnya ke depan, di tahun 2020 dan seterusnya, saya ingin bahwa LSLC itu dikaitkan dengan ini. Ini di kolom terakhir ini. Jadi bagaimana LSLC itu menimbulkan sebuah pertemanan atau persahabatan, kemudian relationship in school community. Bagaimana LSLC itu bisa meningkatkan kehangatan dalam lingkungan belajar, friendly learning environment. Bagaimana LSLC itu dalam teamwork dan kolaboratif spirit. Bagaimana LSLC itu positif teacher, attitude-nya dan atributnya. Ini yang mestinya mari kita ini, karena kami sampaikan kebetulan kami sedang menyelesaikan buku baru, judulnya Best Practice Pelaksanaan LSLC di Indonesia yang dikarang oleh berbagai, dan nampaknya calon-calon penulisnya ini hadir di sini, nanti bisa komen dan covernya sudah jadi, covernya tinggal isinya ini. Covernya. Inilah yang saya sampaikan sebagai awal pengantar tentang buku itu. Jadi memang di bab 1 ceritanya tentang ini tentang konsep-konsep itu, sehingga anak-anak bimbingan kita atau orang lain meneliti minimal ada ini. Saya tentu di situ merujuk kepada beberapa juga karya teman-teman yang sudah publish sebelumnya di jurnal-jurnal, seperti ada Pak Nufrion, Pak Dion Kumbang itu, kemudian ada Ratu Ilma, ada Abu Eri, ada banyak-banyaklah yang saya ambil, Pak Asari juga yang dari Gresik itu kami juga ambil sebagai bahan untuk membuat buku itu, sehingga mempunyai pijakan rasional yang ini. Terima kasih, jangan lupa ada 2 buku yang akan kita berikan setelah ini. Nanti pemenangnya yang beruntung akan kami kirim ke alamat masing-masing. Saya kira ini Pak Randi mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Cek.
Baik, terima kasih Bapak Dr. Hobri atas pemaparan materi bukunya. Untuk selanjutnya, yaitu review isi buku oleh Ibu Risna Nosanti. Beliau merupakan dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ibu Risna Nosanti, bagaimana sudah bisa mendengar dari? Bisa Pak, bisa. Apakah suara saya jelas di sana? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Kami persilakan Ibu Dr. Risna Nosanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Randi. Baik, mohon share screen-nya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya pada acara bedah buku ini. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah percaya kepada saya untuk membedah buku yang ditulis oleh Bapak Hobri. Sebetulnya kapasitas saya mungkin belum cukup untuk membedah buku ini, tetapi kepercayaan yang diberikan membuat saya bersemangat untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Pak Hobri, selamat atas sudah publish bukunya, karena kami sendiri juga belum bisa mempublish buku ini. Baik, sebelum saya mulai, mohon panitia bisa share screen PPT yang saya kirim. Sudah Ibu, sudah, silakan. Belum nampak di saya. Saya masih bisa melihat wajahnya Pak Hobri. saya masih bisa melihat wajahnya. Oke, sebentar saya coba dulu ya. Iya. Bu Risna kan co-host sekarang. Nah, berarti Bu Risna bisa meng-share dari situ. Ada share screen di situ. Nah, Ibu buka dulu filenya. Ya. Oke, sebentar ya. Kalau begitu ditunggu sebentar. Saya pikir tadi dari panitia yang membukakan PPT-nya. Sebentar saya cari dulu bahannya. Baik, sambil menunggu PPT dari saya, mungkin yang pertama yang saya bahas dulu mengenai penulisnya dulu ya. Siapa sih yang menulis buku ini? Ya, seperti yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Ratno sebagai ketua panitia, bahwa Pak Hobri ini merupakan salah satu dosen di Universitas Jember yang sudah berkarya sejak tahun 97 dengan sekian prestasi yang sangat banyak, banyak sekali buku-buku beliau yang sudah publish gitu ya. Nah, salah satunya adalah buku lesson study ini. Beliau juga merupakan salah satu pengembang buku. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku SD kelas 5 atau kelas 4 itu ada yang penulisnya adalah Pak Hobri. Ini memang beliau ini terkenal sekali dengan kemampuannya di dalam menulis buku. Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat PPT yang saya buat? Halo? Pak Randi? Ya, sudah. Oke. Sudah. Baik, oke. Jadi yang pertama-tama kita bahas tadi adalah mengenai biodata dari penulisnya gitu ya. Bahwa Pak Hobri ini seorang penulis seorang dosen yang lahir di Sumeneb, merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, berarti putra bungsu ya Pak. Pendidikan S1, S2, dan S3-nya ada di program studi pendidikan matematika, S1 di Jember, S2-nya di Malang, dan S3-nya di Surabaya gitu ya. Dan sekarang menjabat sebagai Kaprodi S2 Pendidikan Matematika. Kemudian beliau juga aktif menulis buku seperti yang sudah saya sebutkan lagi. Salah satu bukunya adalah mengenai penelitian tindakan kelas,
untuk guru dan praktisi. Ini juga buku yang saya rekomendasikan cukup bagus untuk dibaca oleh teman-teman guru. Kemudian beliau juga aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah, baik nasional maupun internasional. Tadi sedikit disinggung oleh Pak Khobri bahwa beliau pernah ke Jepang, dan itu kebetulan bersama-sama dengan saya dan beberapa teman yang juga hadir di dalam forum webinar pagi ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat resensi bukunya dari mulai tampilan cover depannya. Ya. Tampilan cover depan buku ini sangat menarik, kalau menurut saya sangat menarik karena warnanya, perpaduan warna hijau dan kuning itu cukup menyejukkan mata, sehingga bisa sehingga membuat kita tertarik untuk mengambil buku ini. Kemudian di halaman pertama atau di halaman judulnya itu terpampang beberapa foto yang terkait dengan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pak Khobri. Ini menunjukkan bahwa memang buku ini berbasis riset yang memang dilaksanakan oleh Pak Khobri dan kelompoknya. Selain itu, halaman-halamannya juga didesain dengan sangat menarik, dengan ukuran huruf antara judul dengan isi, antara subjudul, itu semuanya dengan ukuran huruf yang tepat, sehingga bagus untuk kita baca, tidak membuat kita bosan untuk membacanya. Dan bahasa yang digunakan itu sangat komunikatif, sehingga semua orang, saya yakin semua orang dapat dengan mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Ini yang terkait di depannya. Kemudian kertas yang dipergunakan untuk buku ini adalah kertas yang putih bersih, bukan kertas buram ya Bapak Ibu, kertas yang putih bersih yang memang bagus untuk digunakan sebagai buku. Ini secara umum tampilan dari buku Lesson Study for Learning Community, penerapan dan riset dalam pembelajaran matematika ini seperti itu. Jadi memang teramat sangat menarik. Nah sekarang kita coba lihat resensinya dari sisi isi buku. Tadi sudah banyak kita mendengar bahwa Pak Khobri mengkhususkan diri pada kata lesson study for learning community ini asli dari sumber aslinya, tidak dirubah ke dalam bahasa Indonesia supaya memang tidak kehilangan makna. Karena kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terkadang lesson itu belajar, study itu juga belajar. Apa ya lesson study? Belajar-belajar. Learning juga belajar. Lah apalagi? Maka Pak Khobri memutuskan untuk tetap mempergunakan kata LSLC dengan harapan tidak akan merubah makna sesungguhnya dari kalimat yang ada, dari makna yang ada pada kata lesson study for learning community. Saya bahas dari mulai bab 1 dulu. Di bab 1, Pak Khobri menampilkan beberapa judul atau subtopik, dimulai dengan penjelasan apa itu LSLC, kemudian dilanjutkan dengan contextual teaching dan learning, ini terkait variabel yang akan muncul di dalam pembelajaran, kemudian juga ada higher order thinking skill atau kemampuan berpikirnya. Jadi keterkaitan LSLC dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi juga dibahas di sini. Kemudian masalah-masalah matematika tingkat tinggi seperti apakah yang dapat dijadikan rujukan dalam kita melakukan kegiatan LSLC. Ada metakognisi, berpikir tentang berpikir yang juga dibahas secara khusus di dalam bab 1 ini. Dan terakhir, beliau juga menyediakan instrumen bagaimana kita melaksanakan LSLC. Saya pikir ini yang mungkin agak jarang kita temui di buku-buku yang lainnya, bahwa ada suatu subtopik khusus yang membahas instrumen bagaimana kita melaksanakan LSLC. Saya yakin banyak sekali di antara kita yang ingin melaksanakan LSLC, tetapi terkadang kita jadi ragu. Seperti apa melaksanakannya? Apa saja instrumen yang harus disiapkan? Nah, buku ini menawarkan instrumen pelaksanaan LSLC tersebut. Ya. Nah, selanjutnya, secara khusus, Pak Khobri juga pada subtopik LSLC itu menyediakan 5 subtopik lagi
Di antaranya adalah learning community. Jadi komunitas belajar. Ini nanti terkait dengan caring community-nya. Komunitas belajar selama ini untuk siswa kita di Indonesia agak jarang difasilitasi. Bukan tidak pernah ya Bapak Ibu, agak jarang difasilitasi. Karena komunitas yang ada di dalam kelas kita itu lebih sering unsur bukan caring community. Kalau caring community kan ya menurut Pak Hobri di dalam buku ini adalah bagaimana kita saling menjaga, saling memfasilitasi, saling berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan atau untuk bisa membuat anak belajar bersama. Nah, di dalam kelas-kelas kita sangat susah kita menjaga caring community. Beberapa hasil saya sendiri melakukan observasi ketika pelaksanaan lesson study di tempat kami di Provinsi Bengkulu, itu seringkali anak-anak kurang bisa untuk caring community atau saling menjaga berkolaborasi dengan teman-temannya. Mereka lebih sering semangat persaingannya. Saya sudah lebih selesai duluan, biarin aja teman nggak selesai, yang penting saya selesai. Nah, ini di dalam buku ini dibahas bagaimana yang dimaksud dengan caring community itu yang sesungguhnya. Kemudian tadi juga sudah dibahas oleh Pak Hobri mengenai jumping task. Jumping task ini kalau bahasanya saya adalah terasa ada, terkatakan tiada. Kenapa? Kita ngerti ini harus jumping task. Tapi yang kayak apa sih jumping task itu sesungguhnya? Berbagai definisi ditawarkan. Tetapi realnya seperti apa jumping task, kita masih banyak yang ragu. Sekali lagi Pak Hobri, terima kasih banyak sudah menyediakan seperti apa jumping task. Walaupun memang seperti yang diuraikan Pak Hobri tadi, kita masih harus berdiskusi ulang apa sih jumping task yang sesungguhnya. Tetapi paling tidak sudah ada bibit jumping task itu di dalam buku yang dikarang oleh Pak Hobri. Nah, berikutnya manfaat LSLC. Ini perlu kita baca, kita pahami betul bagi teman-teman yang masih ragu. Untuk apa sih sebetulnya ber-LSLC? Apa sih manfaatnya buat siswa kita, buat diri kita pribadi, buat perkembangan ilmu pengetahuan? Maka Pak Hobri menawarkannya di dalam manfaat ber-LSLC. Nanti bisa dipahami, dikaji ulang mengenai apa sih manfaatnya LSLC dalam pembelajaran kita. Karena di sini saya tidak membahasnya secara tajam, karena sudah kalau saya bahas di sini, jadi pada nggak beli bukunya Pak Hobri ya. Jadi silakan dibeli bukunya, nanti biar bisa dipahami seperti apa manfaatnya LSLC dalam kegiatan pembelajaran, ya. Nah, ini yang sebetulnya saya mau bilang dari awal. Tadi sudah dibahas oleh Pak Hobri. Ada banyak sekolah bahkan sampai perguruan tinggi yang menerapkan lesson study. Karena lesson study sudah ada di Indonesia sejak tahun 2004. Mulai dari yang melaksanakan dengan fasilitasi dari Kemendikbud, ya waktu dulu Ristek Dikti gitu ya, ataupun yang melakukannya dengan mandiri sudah sangat banyak, namun hasil-hasil pelaksanaan itu terkadang tidak dipublikasikan. Kalaupun dipublikasikan mungkin dalam bentuk artikel yang tidak terlalu banyak referensi yang bisa kita baca. Nah, buku ini menawarkan penelitian terkait LSLC di kelas, khususnya pada program studi matematika. Ada beberapa penelitian yang diberikan Pak Hobri di dalam buku ini. Jadi bab 2 itu LSLC berkaitan dengan kolaboratif, kontekstual, bukan kolaboratif dengan kontekstual. Kemudian di bab 4-nya LSLC terkait jumping task. Jadi kemudian juga ada beberapa yang terkait kemampuan berpikir tingkat tinggi dan metakognisi. Jadi bab 2, bab 3, dan bab 4 ini membahas mengenai penelitian yang sudah dilaksanakan oleh kelompoknya Pak Hobri beserta dengan para kontributornya
Jadi kemudian laporannya itu disusun dalam bentuk ada pendahuluan mengapa penelitian ini layak dilakukan, kemudian metodenya seperti apa. Dalam metodenya ini ada juga yang berbentuk R&D. Beliau juga menawarkan bagaimana mengembangkan instrumennya, apa saja langkah pengembangan instrumen yang bisa dilakukan. Dan terakhir hasil dan pembahasannya juga sangat-sangat detail. Di sini ada cuplikan pekerjaan siswa yang ditampilkan di dalam buku yang kemudian dikomentari dengan baik. Mengapa ini termasuk pada kategori ini? Kenapa anak ini berpikirnya seperti ini? Ini semua ada pada hasil dan pembahasan. Dan terakhir seperti kita tahu kalau penelitian mesti ada kesimpulan dan saran. Di sini juga Pak Hobri menawarkan simpulan dan saran yang diberikan untuk setiap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi memang buku ini super komplit ya, dasar teorinya ada, penerapan di lapangannya juga ada. Ini sangat-sangat bagus. Saya membacanya udah 2 kali tuntas ini Pak Hobri, jadi memang sangat menarik untuk berkali-kali dikaji ulang mengenai isi buku ini gitu ya. Kemudian beberapa kelebihan buku ini dari sisi tampilannya ini sangat menarik. Bahasa yang digunakan sangat bagus. Kemudian isi bukunya berbasis riset, artinya tidak mengada-ada. Ini semuanya hasilnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompoknya Pak Hobri dengan kontributor-kontributor mahasiswa S2 yang ada di program studi pasca sarjana UNES gitu ya. Sangat bagus. Nah, ini yang juga membuat saya terpesona adalah dilengkapi dengan indeks. Jadi di belakang sekali dari buku ini dilengkapi dengan indeks. Jadi kalau saya kepingin mencari jumping task itu adanya di halaman berapa, saya tinggal lihat di indeks jumping task itu adanya di halaman berapa saja. Sehingga kita bisa merujuk kepada halaman sekian, tidak perlu bolak-balik mencari dengan mata yang sudah tua gitu ya, mata-mata kita mata tua gitu, tapi dengan cepat kita bisa mencarinya melalui indeks yang memang sudah disediakan oleh Pak Hobri. Satu lagi kelebihan buku ini adalah harganya yang relatif sangat murah untuk ukuran buku yang tebalnya 346 halaman dibanderol dengan harga 69.000 untuk wilayah Jawa, itu sudah termasuk sangat murah. Dengan kualitas kertas yang bagus, isinya yang bagus, ketebalannya 300 lebih, harganya 69.000, itu teramat sangat murah gitu ya. Hampir sekali duduk makan di warung kopi mungkin lebih dari 69.000 gitu. Jadi memang buku ini menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Kita bisa memperoleh ilmu yang banyak hanya dengan harga 69.000. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua tertarik untuk bisa memiliki buku ini gitu ya. Hanya saja memang beberapa kelemahan, walaupun tadi sudah cukup dibahas oleh Pak Hobri, bahwa gambar-gambar yang digunakan di sini tidak berwarna. Jadi mungkin ketika dicetak ulang ada beberapa yang kabur dan hilang. Seperti beberapa kutipan pekerjaan asli dari siswa itu ada yang tidak bisa saya baca. Jadi apa sih sebetulnya yang ditulis oleh anak sehingga kita bisa menyimpulkan anak punya kemampuan tertentu. Nah, ini mungkin yang kalau nanti naik cetak untuk kedua kalinya bisa menjadi perhatian buat Pak Hobri dan juga penerbit, bahwa kutipan-kutipan pekerjaan asli dari siswa ini mungkin bisa lebih diperjelas, apakah pakai sistem foto atau di scan gitu ya. Jadi bisa terbaca dengan jelas sehingga simpulan kita mengenai kemampuan siswa ini juga tidak salah berdasarkan hasil pekerjaan yang memang dibuat oleh anak. Tadi Pak Hobri mengatakan bahwa tidak mempergunakan gambar, tapi mungkin untuk bisa memperjelas sesuatu bisa digunakan ilustrasi. Mungkin tidak mempergunakan gambar asli karena memang berdasarkan hasil kita short course di Jepang itu memang tidak boleh
untuk menampilkan gambar anak, apalagi kalau dikomentari dengan komentar yang kurang baik. Jadi memang sedapat mungkin kita tidak menjelekkan anak karena itu bisa membuat harga diri anak, frustasi gitu ya. Jadi memang gambarnya mungkin tidak ditampilkan gambar yang sesungguhnya, tetapi diilustrasikan berdasarkan hasil penelitian. Mungkin gambar itu bisa diilustrasikan dalam bentuk gambar kartun sehingga tetap punya gambar yang bisa membuat kita menjadi lebih tertarik lagi untuk membacanya. Jadi simpulan yang bisa saya berikan dari hasil membaca atau membedah buku yang dibuat oleh Pak Hobri ini, buku ini sangat bagus dan dapat menginspirasi siapapun itu, terutama saya rekomendasikan ini untuk kita-kita para dosen, guru, dan mahasiswa calon guru, khususnya di program studi pendidikan matematika dan guru-guru yang lainnya secara umum. Karena buku ini dapat menginspirasi kita untuk melaksanakan LSLC dengan baik dan benar di dalam pembelajaran di kelas. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Hobri dan teman-teman di sana. Mungkin akan lebih banyak nanti kita berdiskusi dalam ruang diskusi saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafiq, silakan. Pak Rafiq masih unmute, oke ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Risna Nursanti untuk reviewnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya cukup banyak kelebihannya, yaitu tampilan buku menarik, kemudian bahasa yang digunakan sangat bagus, isi-isinya juga sangat menunjang riset, kemudian juga dilengkapi dengan indeks, memang akan lebih memudahkan pembaca dan harga yang sangat murah ya. Ya, sekalipun juga masih ada kekurangan, khususnya tentang gambar yang digunakan mungkin akan lebih baik jika berwarna, dan ada beberapa yang masih blur ya, sehingga penulis nanti akan seharusnya memberikan revisi gambar di cetakan berikutnya. Untuk pembahasan berikutnya, oh iya, sebelum dibahas sambil mempersiapkan bahasan berikutnya, akan saya tunjukkan sekilas ya, karena tadi banyak Bapak Ibu yang bertanya bagaimana covernya, tampilannya. Ini contoh covernya ya, memang. Bentar. Oke, ini covernya. Jadi covernya warnanya hijau, terus ada warna-warna yang menarik. Covernya di sini cukup tebal, bagus, dan doff ya. Terus kemudian isinya singkat ya, jadi layoutingnya saja, jadi cukup tampilannya saja. Seperti ini tampilannya. Untuk mungkin daftar isinya seperti apa sih ya, untuk sisanya nanti Bapak Ibu mungkin bisa memesan langsung ya. Jadi isinya seperti ini, tampilan daftar isi, kemudian nah ya, nanti bisa memesan di penerbit yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, pembahasan kedua yaitu oleh Bapak Dr. Sugidin MPD selaku pembahas kedua. Beliau juga merupakan Wakil Dekan 3 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jember. Untuk Bapak Dr. Sugidin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pada Bapak Haji Hobri yang berbahagia, karena pada siang hari ini bukunya akan kita bedah. Kepada segenap panitia yang kami hormati, dan juga kepada para partisipan, terutama kepada Bapak Ibu
siapa ini? Resnano Santi, nggih. Selamat siang Ibu. Siang Bapak. Susah namanya ya Pak. Nano, enak dipanggil Nano. Wah, nano-nano mah jadi rame Pak. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan mencoba untuk mengkritisi langsung Mbak Obri ya. Jadi kalau tadi Ibu Resnano Santi ya banyak memuji Pak Obri ya. Makanya Pak Obri ini memang banyak peminatnya ini di kalangan perempuan. Tapi karena saya sama-sama laki-laki mungkin saya akan lebih bertarung sajalah gitu ya. Jadi ini Biar Pak imbang Bapak, nggak apa-apa. menulis buku tentang lesson study. Ya, lesson study for learning community ini saya kira Pak Obri memang minta secara khusus kepada saya karena saya ini kebetulan dari ilmu sosial sehingga mungkin nanti saya akan memahami matematika ini dari perspektif ilmu sosial gitu Bu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti ini supaya seimbang sehingga saya akan memahami dari angle yang berbeda. Atau mungkin juga akan saya kaitkan dengan bagaimana perkembangan dalam bidang teori-teori pendidikan. Jadi kalau di bukunya Pak Obri ini saya kira memang sudah cukup representatif sebagai buku lesson study. Akan tapi kemudian akan kita lihat satu persatu ya sekarang. Jadi ini diawali oleh Pak Obri dengan lesson study dilihat sebagai proses pembelajaran kolaboratif. Jadi ini memang sesuai dengan kurikulum kita, di mana kita pun sekarang bahkan sudah sampai pada merdeka belajar. Jadi saya kira memang konsep lesson study ini adalah konsep yang futuristik. Artinya ke depan kita akan memang mengembangkan konsep-konsep pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang kolaboratif, kolegial, ya bahkan di situ ada istilah komunitas belajar. Dan ini memang dari sisi teori pendidikan maupun dari sisi teori sosial ini sudah tepat kita kembangkan karena apalagi kita melihat keprihatinan kita bersama, di mana banyak sekali fenomena beberapa waktu yang lalu, yaitu kekerasan, kemudian muncul disintegrasi bangsa, muncul kriminalitas, muncul ketidakseimbangan sosial dan sebagainya. Itu yang akan kita coba kita rekatkan kembali. Jadi nilai-nilai sosial itu akan kita kembangkan memang dalam konteks pembelajaran yaitu merdeka belajar. Jadi saya kira sumbangan lesson study ini nanti akan sangat berperan di dalam pendekatan-pendekatan pembelajaran, terutama tadi sudah dikembangkan tidak hanya lesson study, tapi lesson study juga ada learning community. Bahkan di situ sudah berkembang lagi menjadi open class. Ini adalah kelas menjadi milik kita bersama. Dan bahkan di dalam konsep LC itu ternyata ada caring community, yaitu hak belajar yang sama. Ini adalah sesuatu yang dinamika yang luar biasa ya, di mana selama ini kita dalam teori-teori pendidikan itu ada dua pendekatan besar ya, yaitu ada pendekatan behavioristik dan pendekatan konstruktivistik, di mana itu dicoba karena pendekatan behavioristik itu sudah tidak memadai lagi dengan kemajuan-kemajuan zaman dan juga dengan kompleksitas problem atau masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga kita sekarang mulai bergeser kiblat kita dari paradigma yang behavioristik menuju atau bergeser pada paradigma yang konstruktivistik.
Kalau saya lihat tujuannya ini sangat mulia, ya, bahkan ini sudah jadi bahasa malaikat ini. Jadi tujuannya itu yaitu nilai karakter kerjasama dan kesetaraan. Nah ini kalau dalam sila kelima itu sudah keadilan sosial. Nah ini kan sudah menjadi beyond itu, jadi sesuatu yang tidak akan pernah kita gapai. Tidak apa-apa lah gitu ya, tapi kan ini semangat kita bersama ya. Kemudian yang kedua itu karakter peduli dan maju bersama. Ini nanti akan kita uji ya, apakah buku Pak Hobri ini sudah sampai sejauh mana mencapai dua tujuan mulia ini, yaitu karakter kerjasama dan kesetaraan. Mungkin kerjasama iya bisa kita lihat, tapi konsep kesetaraan inilah yang apabila kita telisik lebih jauh, nampaknya juga akan sangat sulit untuk kita jangkau. Kemudian bagaimana indikator-indikator guru itu sudah berbuat yang setara. Nah, sehingga ini terus terang saya belum menemukan di dalam buku itu karena memang ini konsep yang sangat abstrak, sehingga untuk diturunkan atau di-downgrade menjadi satu indikator, nah ini perlu diskusi yang panjang. Konsep kesetaraan bagi guru terhadap siswa, kemudian kesetaraan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Karena apa? Karena dalam realitasnya itu yang terjadi itu bukan kesetaraan dalam kelas, pasti ada dominasi. Ada yang mendominasi, ada yang didominasi. Jangankan di kelas, di rumah tangga aja, suami, istri, anak itu ada ketidaksetaraan. Nah, kalau dulu itu laki-laki itu berbuat kekerasan pada perempuan namanya KDRT, sekarang bahkan terbalik. Perempuan melakukan kekerasan pada laki-laki. Jadi ini adalah untuk kesetaraan ini juga perlu kita diskusikan Bapak Ibu ya, sehingga ini menjadi menarik dan saya belum menemukan di buku itu untuk ini indikator kesetaraan itu pada aspek yang apa ya. Oke, yang kedua karakter peduli, nah ini yang harus kita kembangkan. COVID-19 juga telah mengajari kita bagaimana kita peduli, bagaimana kita care ya, punya solidaritas sosial dan sebagainya. Saya kira ini juga sangat relevan untuk dikembangkan di era COVID. Ya, mungkin ini lesson study for learning community ini akan sangat cocok kita modifikasi lagi, yaitu pada pembelajaran pada era new normal atau era COVID-19 ya. Oke Bapak Ibu, ini saya kira paham yang atau paradigma besar kita sudah menuju pada konstruktivistik dan Pak Hobri sudah melihat, oke kita sekarang agak kita tinggalkan behaviornya ya, Gagne, Pavlov dan Skinner ya dan lain-lain itu. Kita menuju pada ini. Pak Hobri sudah pakai tadi teori Vygotsky, meskipun masih setengah hati tadi ya, artinya hanya diambil begitu saja. Tapi apabila itu dibuat narasi yang lebih komprehensif, saya kira konsepnya Vygotsky itu akan sangat menarik ya, karena ada asbabul nuzulnya ya, ada konteks sosial yang melatar belakangi Vygotsky merumuskan teori konstruktivis ini. Jadi memang ada dua itu yang lahirnya, nanti ada dua teori yang dikonseptualisasi oleh Vygotsky, nanti akan saya jelaskan. Mungkin juga akan lebih lengkap lagi kalau bukan gerombolan, yaitu kelompok ini ya, istilahnya kelompok-kelompok konstruktivistik ini juga disinggung Pak Hobri ya. Artinya ada Bandura, ada PC ya. Bahkan yang terbaru saya temukan yaitu teori-teori konstruktivistik itu sudah sampai menjangkau wilayah-wilayah sosiokultural. Ya tadi ada konsep interaksi sosial itu pas ya, sehingga kita tidak ketika kita menggunakan learning community tidak langsung mengambil interaksi sosialnya, tapi didasari secara filosofi sosiokultural itu seperti apa. Nah, sehingga lokal genuine yang ada di lingkungan masyarakat sekitar itu, di lingkungan siswa itu menjadi sesuatu yang dikenali oleh guru. Nah, jadi guru memang harus mengenali sosiokultural, sehingga buku ini akan lebih lengkap, Pak Hobri ya.
ketika Pak Obri juga apa istilahnya menghampiri ya, istilahnya menjelaskan, menarasikan meskipun tidak secara detail ya, paling tidak memberikan deskripsi tentang yang tadi dalam bahasa Bu siapa? Bu Santi, Bu Risna ya, nah itu ada Vygotsky, Bandura, Pise, ya, kemudian sosiokultural, itu akan lebih bagus karena ada nilai-nilai filosofi yang mendasari kita menulis. Ya. Terutama akhirnya saya mencoba melacak Bapak Ibu ya, memang betul dari sisi teori perkembangan anak, ternyata karakter anak itu memang akhirnya banyak kesesuaian, banyak relevansinya dengan konsep lesson study learning community ini. Terutama nih yang very social being. Jadi ternyata anak itu juga butuh social being, butuh apa? Butuh interaksi. Nah, ini yang harus diketahui. Kemudian ada gang age, anak itu juga butuh berada dalam kelompok usianya. Nah, jadi kelompok usianya akan beda kalau kita ini yang sudah usia 50 ini ingin berada pada kelompok usia yang di bawahnya. Nah, ini. Tapi untuk anak-anak itu biasanya pada usianya, kelompok umurnya. Ya, kemudian menikmati kehadiran penonton atau pengagum, ya mungkin anak-anak yang pinter, kemudian sebagai tutornya, tutor sebayanya, nah ini mereka akan bangga ketika mereka menjadi dilihat, ditonton oleh teman-teman sebayanya. Karena mereka dianggap memiliki kecakapan yang lebih. Ini kan terkait dengan self-esteem dan identitas serta jati diri. Jadi karakter anak ini nampaknya diakomodasi oleh pembelajaran ini, LS dan LC ini. Jadi saya setuju ini. Jadi nanti akan lebih bagus lagi kalau Pak Obri juga mengkaitkan ya antara teori konstruktivistik yang 4 penteori tadi, Vygotsky, Pise, kemudian Bandura dan teori sosiokultural, dikaitkan dengan teori perkembangan anak. Nah, yang ini ternyata juga ngeklik ya. Jadi ada ngeklik, ada tautan atau ada jejaring. Nah, jadi ternyata kita tidak tiba-tiba saja tapi ada jejaring yang secara rasional bisa kita terima, dan selanjutnya ini memang ada kebutuhan dari filosofi yang bersifat konseptual itu diterjemahkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran atau model-model pembelajaran. Ya. Jadi itu saya kira untuk teorinya yang penting di situ. Kemudian ini yang pandangan-pandangan kita yang saya mencoba mulai masuk pada dunia matematik ini yang saya gambarkan ya, sehingga karena saya orang sosial sehingga saya membayangkan yang pandangan kognitivis atau konstruktivistik ya, itu perjalanannya sebenarnya kalau kita lihat ya, kebenaran matematika itu tidak absolut. Nah, saya tidak tahu ini benar apa enggak ini Pak Obri. Dan pengetahuan matematika itu artinya itu adalah kesepakatan ya, atau konsepsi sosial. Ya jadi kalau saya ini kebetulan juga mempelajari ekonomi, misalkan satu kertas uang ya, kalau anak kecil itu kan belum bisa membedakan uang itu nilainya berapa, nilai nominalnya ya. Ada satu kertas nilainya 100.000, yang satu kertas 10.000-an. Ya ini satu dengan satu ini kan tidak sama. Ya, artinya bahwasanya itu kan kesepakatan. Oh, apabila ada angka 0-nya 5 itu adalah 100.000. Tapi apabila ada angka 0-nya hanya 4 itu 10.000. Ini kan konsepsi sosial kan itu ya. Jadi itu konsepsi sosial sehingga memang saya menjadi percaya bahwasanya matematika itu sebenarnya adalah memang tidak absolut, tidak mutlak, tapi pengetahuannya itu dibangun dari fakta, dibangun dari konsep sosial ya. Artinya kalau kita kaitkan dengan yang kedua di sini, bergerak dari domain subjektif, kemudian dipublikasi dalam arti diumumkan kepada masyarakat, kemudian menjadi legitimasi. Nah, ketika sudah legitimasi itulah menjadi objektif. Jadi yang mengobjektifkan
ilmu matematika itu masyarakat. Ya, jadi masyarakat ketika sudah menganggap itu sesuatu yang formal, menjadi satu formula, disitulah menjadi hukum. Ya, jadi matematika itu sebenarnya sangat faktual. Sehingga apabila kita kaji, matematika itu bergerak dari wilayah subjektif, publikasi, kemudian menjadi wilayah yang objektif. Tapi juga matematika bisa juga dibalik, sehingga ada rekonstruksi melingkar. Ya bisa juga kita berangkat dari yang objektif, kemudian dipublikasi, kemudian menjadi sesuatu yang subjektif, dikaitkan dengan konteks sosial tertentu. Ya, jadi ini silahkan nanti dalam pembelajarannya LSLC itu akan memilih model yang mana dalam menjelaskan matematika. Ya, saya berharap dalam buku Pak Obri bisa mengungkap ini. Artinya apakah dua model itu bisa diterapkan bersama-sama, artinya bisa diterapkan dalam pembelajaran secara bersama, atau harus memilih salah satu dalam model itu dalam setiap event pembelajaran atau dalam setiap skenario pembelajaran. Jadi saya kira ini bisa dipakai, dan dalam buku ini apabila sudah menyinggung itu berarti buku ini sudah sesuai dengan pandangan kognitivis atau pandangan konstruktivistik. Tapi problemnya di sini ya. Jadi ini sekali lagi saya menagih buku ini Pak, sehingga buku ini akan lebih sempurna lagi nanti pada edisi berikutnya, dan saya akan membantu juga Pak Obri ya. Sehingga ini posisi guru yang ini belum nampak ya, sehingga oke lah sudah ada, tapi secara tegas itu dalam skenario atau desain pembelajarannya, itu misalkan kita belum tegas guru melakukan apa, kemudian siswa melakukan apa. Jadi tetap dua pihak itu tidak ada yang pasif, tapi dua pihak itu harus sama-sama aktif. Sehingga saya baca-baca di sini belum dilakukan mapping ya, jadi ada mapping. Jadi skenarionya atau desainnya seperti apa. Jadi ini kemudian bisa lebih mudah untuk diimplementasikan oleh orang yang belum mengenal atau baru mengenal sekalipun. Gitu. Jadi harapannya seperti itu Pak Obri ya. Kemudian ini bagus ya, kemampuan interaksi sosial itu yang diutamakan dibandingkan dengan kemampuan akademis. Ya, artinya ini sudah ada di buku itu ya. Cuman di sini diharapkan ini, jadi target kemampuan interaksi sosial itu bentuknya seperti apa, ya. Kemudian dilanjutkan dengan kemampuan akademis seperti apa. Ya. Dua hal itu masih terjadi turbulensi dalam buku ini saya lihat. Artinya ini apabila dibuat agak sedikit ya demarkasi gitu atau apa istilahnya ya, benang merahnya sehingga target interaksi sosial itu pada aspek ini atau domain ini yang ditargetkan interaksi sosialnya. Kemudian kemampuan akademis seperti ini ya tadi, karena ada debatable juga terkait dengan jumping task dan sebagainya tadi ya. Jadi itu menjadi menarik kalau dibahas seperti itu, sehingga ada ruang-ruang untuk pengembangan, terutama kaitannya dengan 3 domain itu. Kita kan sudah punya 3 domain itu ya. Jadi ada domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Nah, yang sekarang sedang berkembang yaitu yang domain kognitif itu menjadi domain akademik, kemudian domain afektif itu domain yang terkait dengan sikap, generik, ya. Kemudian yang domain psikomotorik itu domain kinestetik, ya. Ada buku-buku psikologi yang mengungkap seperti itu. Ya. Oke, ini yang saya harapkan buku ini ada 2 hal itu. Kemudian yang terakhir, ya ini, yaitu disediakan tugas atau soal jumping, jadi ada istilah jumping test. Ya. Jadi ini ada siswa mencoba soal level yang lebih tinggi, di contoh Pak Obri diberikan itu, ya. Tapi saya kok nampaknya lebih suka ya yang jumping test itu diarahkan pada pendalamannya Pak Obri. Ya, jadi karena di Indonesia mungkin oke lah kalau di Jepang mungkin bisa seperti itu atau di Singapura ya kan memang level berpikirnya sudah lebih tinggi atau tingkat human development index-nya lebih tinggi ya. Tapi di Indonesia mungkin
saya lebih merekomendasi ya Pak Obri difokuskan saja pada pendalamannya ya, sehingga karena ini masih banyak aspek pendalaman ya tadi apabila kita kaitkan dengan belajar tadi sosiokultural itu kan ada yang memaknai ya, ada yang menyelidiki ya, ada yang menafsirkan. Nah, ini apa ya, masih pekerjaan yang cukup besar sehingga saya mencoba untuk mencegah nafsu Pak Obri ini untuk tidak tergesa-gesa ke sana dulu lah ya. Jadi kita berangkat dari yang real, faktual di Indonesia. Saya kira tentang konsep jumping test tadi yang disampaikan oleh Ibu Pembedah yang pertama tadi juga ingin lebih konkret tadi. Tapi saya ingin membatasi dulu ya. Karena kita akan termehek-mehek nanti kalau ke sana. Artinya hanya level-level tertentu saja yang mampu ke jumping test itu dalam pengertian level lebih tinggi. Misalkan kelas 9 diberi soal kelas 10 itu kan ya itu real di sana. Tapi di sini nampaknya kita masih harus merawat ya yang mayoritas dulu lah. Gitu ya. Oke di situ Pak Pri ya. Nah ini terkait dengan jumping test yang saya sarankan tadi ya ini ya. Jadi ini saya kira sudah cukup di sini ya. Ini masih pekerjaan besar dan sampai sekarang juga belum teratasi secara optimal ya. Jadi memperdalam substansi atau menaikkan level tadi ya. Oke ya, tadi mungkin kalau kita akan menaikkan level masih agak berat. Mungkin kalau ini mau diperbaiki lagi, kita lebih mempertajam pada memperdalam substansinya. Nah kemudian digali, diselidiki, dan diperdalam. Nah ini kan juga pembelajaran problem solving, pembelajaran discovery learning, ya, pembelajaran problem posing dan sebagainya itu akan terus kita budayakan di kalangan guru maupun kalangan dosen atau calon guru. Nah, ini penggalian terhadap itu juga masih banyak persoalan. Apalagi ini kemudian dimaknai atau dikaitkan dengan konteks sosial tertentu. Bagaimana matematika itu kemudian bisa melahirkan generasi-generasi yang punya nilai-nilai kejujuran. Nah, bagaimana matematika itu melahirkan generasi yang memiliki nilai tanggung jawab, kaitannya dengan pelaporan angka dan sebagainya. Sehingga angka 0 itu juga bukan berarti tidak ada. Ya. Jadi 100 itu kalau 100.000 dikasih 01 bisa 1 juta. Saya kira ibu-ibu juga memilih 1 juta dibandingkan dengan 100.000. Nah ini gambarannya makna ya. Jadi makna, jadi artinya matematika itu saya harapkan sesuatu yang bermakna. Jangan sampai matematika hanya menghafal, hanya mengetahui, hanya bisa mengerjakan, hanya bisa membuat diagram ya. Tapi maknanya apa nih dalam konteks kehidupan sosial ya. Ini yang terakhir yaitu berpikir hal yang baru ya, syukur-syukur kalau bisa agak sedikit out of box ya. Jadi kita bisa berpikir hal-hal yang baru. Ya nih, jadi nanti tasnya ya, ini lebih diarahkan jumping tasnya itu ke 4 hal ini Pak Bri mungkin ya. Terutama hal baru itu kan memberikan kesempatan. Jadi matematika tidak hanya persoalan 3 tambah 4, 7. Tapi 7 itu berapa ditambah berapa. Nah jadi ini kan berpikir hal baru itu ya. Nah jadi oke, jadi itu kemudian saya mencoba, ini karena Pak Obri sudah menyinggung Vygotsky, saya mencoba untuk sedikit memperdalam ya. Tadi juga disinggung tentang Zone of Proximal Development jadi ya, atau ZPD-nya ya. Kalau kita lihat memang sepakat ini ya, saya teori ini digunakan untuk lesson study. Tapi kan Pak Obri belum menarasikan bagaimana ZPD itu, sehingga di sini mungkin perlu dibuat di samping narasi atau bahkan dibedakan dengan yang lain ya, sehingga kenapa kemudian Vygotsky itu lebih unggul. Ya, jadi kita memilih itu juga tidak hanya tiba-tiba memilih ini, wis pokoknya ini ya. Jadi kita memilih itu kan pasti harus membandingkan. Nah, jadi buku ini akan lebih sempurna apabila diberi pembanding, ya sedikit pembanding. Jadi di sini memang siswa itu kalau belajar sendiri itu kemampuannya pada hitam ini ya. Jadi can do independently.
Tapi siswa akan lebih optimal lagi kalau dibimbing, dipandu atau ada guide-nya, yaitu guru atau tutor sebaya tadi ya. Jadi ZPD-nya itu menjadi lebih luas lagi ya. Jadi nanti kompetensi yang dimiliki siswa itu memang lebih luas lagi dengan konsepnya Vygotsky ini, dan saya setuju itu ya. Tapi bukan berarti ini tanpa persoalan ya. Nah, jadi juga harus dicurigai. Kira-kira ini kalau memang anak normal semua ya oke. Tapi kan bukan berarti teori-teori tanpa persoalan. Sehingga akhirnya terkait dengan itu mungkin saya ingin mencoba, tapi kayaknya sudah juga ya, sudah disinggung Pak Bri ya. Scaffolding ya, juga sudah ada, cuma penjelasannya saja yang perlu diperdalam ya. Jadi istilahnya yang ZPD itu yaitu bantuan orang lain, yang tadi more knowledge others ya, jadi ini memang bantuan orang lain. Bisa juga bantuan diri sendiri. Nah, ini yang setelah saya cari referensi yang lain ya, tadi bantuan diri sendiri itu juga penting. Artinya kita tidak cukup hanya bantuan itu dalam pengertian tidak hanya orang lain saja, tapi bisa juga dari diri sendiri. Bisa juga dari otomatisasi latihan. Jadi drill yang terus-menerus ini betul, ini juga kita kadang-kadang masih memakai teori-teori behavioristik ya. Tapi di sini juga dipentingkan kaitannya itu untuk mengasah keterampilan. Jadi otomatisasi latihan. Ya, kemudian strateginya bisa tutor tadi ya, tutor sebaya pun tutor dari guru atau dosen. Bisa juga belajar dengan multisensor, karena sekarang kita ini sudah berbasis teknologi, berbasis IT, saya kira bisa kita kita kalibrasi lah Pak. Jadi bisa kita putus, kemudian kita mencari yang lebih cepat. Ya, jadi ada teknologi itu bisa untuk menjembatani ya, mempercepat pencapaian konsep lesson study. Sehingga Pak Obri mungkin perlu juga mengkaitkan bagaimana pemanfaatan digitalisasi ya untuk ini optimalisasi penerapan konsep ZPD atau konsep learning community itu ya. Jadi itu ya, jadi di sana. Kemudian disadari bahwasanya juga ada scaffolding. Jadi belajar itu akan bagaimanapun harus bertahap ya. Harus dengan model-model ya, pemodelan keterampilan ya. Ini tidak bisa belajar secara utuh atau belajar andragogi seperti orang dewasa itu ya. Tapi untuk siswa tetap harus mempertimbangkan aspek keteraturan, aspek keberlanjutan dan aspek kebertahapan ya. Jadi harus bertahap. Jadi apalagi matematika gitu ya. Jadi harus dari standar-standar yang mudah kemudian menuju pada standar yang lebih kompleks ya. Jadi ini saya pikir itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Kemudian pertanyaannya ya, saya mengajukan, wah ini banyak sekali pertanyaan akhirnya di sini ya. Bagaimana guru mengajak siswa pada level yang lebih tinggi? Ya tadi artinya yang lebih kompleks tadi ya. Jadi memang itu harus kita tarik sehingga ini kan guru perlu strategi. Ya, tadi itu nampaknya di sini juga sudah disinggung, tapi kan masih sepotong, artinya belum nampak secara operasional. Nah, mungkin Pak Obri perlu istilahnya memberikan thick description, ya, memberikan cetak tebal. Ini loh yang menunjukkan bahwasanya guru betul-betul sudah ada perannya secara indikatif bahwasanya lesson study learning community itu guru sudah berperan di sini, yang ini menunjukkan bukti bahwasanya guru mengajak siswa pada level yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua, di mana letak daerah instruksional siswa? Ya seperti yang tadi ya, jadi saya memang berkeinginan ini ya, artinya siswa supaya tahu gitu ya, wilayah instruksionalnya itu di mana, kegiatan siswa itu apa. Jadi tadi memisahkan antara kegiatan interaksi sosial dengan kegiatan akademiknya. Nah, itu jadi itu ya. Kemudian di mana mungkin terjadi kesulitan. Nah, jadi tidak hanya yang kita bayangkan, tidak hanya seperti BIM salah BIM ya, artinya ini metode hebat,
diterapkan akan menjadi hebat kan gitu ya. Jadi ini seolah-olah kan kita tidak apa istilahnya, tidak melihat atau kita mengabaikan ya. Jadi dalam buku ini masih mengabaikan aspek adanya kesulitan. Ya, sehingga ini padahal juga harus diidentifikasi karena ini juga sebagai tadi ada plan do see tadi ya. Nah, reflektifnya itu kita kemudian berhasil mengidentifikasi kesulitan. Jadi justru kesulitan itu ketika teridentifikasi itulah keberhasilan lesson study learning community, maksud saya ke sana. Jadi ini yang belum diungkap Pak Obri sehingga ini secara sosiologis Pak memang ya kami ya. Jadi sosiologi itu pasti bicara dimensi-dimensi ketidakseimbangannya ya, ketidakadilannya, ketidaksetaraannya. Bicara itu, maka dari itu kita kembangkan yang disebut dengan sikap kritis ya di sini. Jadi mungkin kekritisan artinya gini, peneliti itu juga harus kritis terhadap dirinya sendiri, maksudnya begitu ya. Nah, kekritisannya itu akan terlihat ketika peneliti itu juga bisa mengidentifikasi kekurangannya di dalam penelitian itu. Nah, kekurangan itu akan terdeteksi ketika kita bisa melihat adanya kesulitan-kesulitan. Ya, jadi itu bagi saya bukan aib peneliti, tapi itu justru berkah bagi peneliti karena untuk kegiatan pembelajaran berikutnya atau untuk riset-riset berikutnya. Ya. Ini yang perlu dicantumkan sehingga kita tidak hanya memberikan kabar gembira saja ya, tapi juga peringatan ya. Jadi juga peringatan-peringatan karena ada kesulitan-kesulitan itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, nah ini sudah sosiokultural ini Pak Obri ya, jadi sosiokultural. Jadi bagaimana belajar matematika secara sosiokultural. Nah jadi maksud saya adalah matematika itu bisa sampai diinternalisasi ke arah makna. Ya, jadi makna mungkin matematika bicara angka, bagaimana saya kemudian bisa dalam kehidupan ini mensejahterakan semuanya. Nah, mungkin pembagian, jadi tidak hanya bicara penjumlahan dan perkalian, ya, tapi bagaimana pembagian. Ini kan matematika ya, istilahnya internalisasi makna itu sampai matematika itu ada rasa gitu ya. Jadi rasa. Pak Obri belum pernah berbagi soalnya ya. Masih satu Pak Obri Bapak Ibu ya, belum bisa berbagi, belum punya pengalaman nampaknya ya. Nah, ini jadi internalisasi makna itu ke sana. Jadi ada rasa. Jadi matematika itu bukan hanya persoalan logika ya, tapi matematika juga persoalan rasa. Itu makna ya. Kemudian mengembangkan pengetahuan dan konsep budaya siswa atau lokal genuine. Ya, jadi sedapat mungkin contoh-contoh matematika itu dibangun dari pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi contohnya ya contoh di lingkungan sekitarnya itu aja. Jadi tidak mengambil contoh-contoh yang di luar diri siswa supaya tidak terlalu abstrak ya. Kemudian ada pertanyaan penyelidikan. Nah ini tadi ya, jadi pertanyaannya tidak hanya mencari jawaban saja, tapi siswa juga meng-create sebuah ide, meng-create sebuah pemahaman, sehingga pertanyaannya juga harus pertanyaannya dibalik tadi ya, dari yang subjektif menuju pada yang objektif tadi. Bisa juga representasi pemikiran, mungkin kita buat diagram, kita buat gambar, kita buat macam-macam lah ya, denah dan sebagainya. Itu kan representasi pemikiran untuk menyederhanakan, atau mungkin bisa kita buat mapping dan sebagainya. Ya. Dan ini yang paling menarik bagi saya ya, menukar pemahaman matematika dalam kehidupan sosial. Nah, jadi kita memang harus ada barter ini ya. Jadi bagaimana matematika itu kemudian akrab dalam kehidupan sosial. Ya, ini kan harus dibarter. Jadi biasakan kita berhitung, kemudian hasil hitungan itu digunakan untuk kehidupan sosial. Ya, jadi kalau orang sudah berpikir matematika itu dalam kehidupan sosialnya itu pasti mereka itu akan futuristik. Nah, sebelum hujan saya akan, ini saya perkirakan 5 menit lagi hujan. Nah, jadi futuristik, jadi mereka sangat antisipasi. Nah, maka dari itu Pak Obri harus punya pemikiran antisipasi itu, ya jadi harus istilahnya Pak, eling lan waspada Pak ya. Nah, istilahnya
eling karo sing nom, waspada karo sing tuwa. Nah, ini maksudnya menukar pemahaman matematika dalam kehidupan sosial, antisipatif ya. Sedapat mungkin juga karena rasa tadi ya, sehingga kita juga harus memberikan rasa damai, rasa sejahtera dan sebagainya. Ya. Kemudian juga yang saya temukan itu nampaknya ada metode lama ini sebenarnya, tapi sekarang ini cukup populer, yaitu metode Sokrates. Nah, sebenarnya kita ini model-model pembelajaran sebagainya itu sudah diambil semuanya oleh filsuf-filsuf dahulu. Gitu ya. Jadi ini sengaja juga berpikir kreatif dan analisis. Itu ternyata kita lacak itu metodenya Sokrates. Gitu, Pak. Nah, ini metode Sokrates itu menarik sehingga ini yang kita kembangkan, terutama tadi yang kaitannya dengan LSLC tadi. Kemudian yang terakhir, ini yang tidak seberapa urgent ini ya. Bagaimana authentic assessment-nya itu saya kira sudah dilaksanakan di sana ya. Tapi persoalannya saya belum menemukan contohnya saja ya, mungkin perlu contoh aja. Kemudian nah itu tadi apakah LSLC itu hanya pengembangan atau eksperimen saja ya. Ya ini kan tadi ternyata cukup banyak ya di bab berikutnya, saya kira juga bisa diarahkan pada pengembangan dan eksperimen ya. Cuman persoalan pada penulisan tadi ya, mungkin penulisannya aja ya. Catatan-catatan saya ya, itu paling tidak ada 3 hal ini ya. Jadi kajiannya sudah bagus, cuman belum komprehensif karena kaitannya dengan pemakaian teori-teori tadi Pak ya. Jadi lebih apa ya? Lebih robust, lebih kokoh istilahnya. Secara metodologi lebih kokoh ya. Kemudian kaitkan dengan konteks teori, ya konteks teori dikalibrasi. Tadi Pak Obri tiba-tiba mengambil begitu aja ya. Jadi mungkin diberi narasi dulu lah. Kalau kita mau pendekatan ke orang itu kan tanya-tanya dulu ya, jangan tiba-tiba minta sesuatu. Gitu ya. Ini nampaknya ini memang agak sesuai dengan karakter Pak Obri itu inginnya yang cepat gitu. Cepat langsung. Ini ya, kemudian teori itu seharusnya ada narasi dan lokusnya. Ya. Jadi kalau memang ngambil teorinya Vygotsky tentang ZPD tadi, narasinya seperti apa. Jadi tidak tiba-tiba ya. Penyusunan subbab ini dibuat sepotong-sepotong ya. Alangkah baiknya kalau Pak Obri bicara dari yang umum kemudian menuju yang khusus ya, penyusunan berbabnya saja ya ini ya. Sehingga kalau hanya sepotong-sepotong ini dampaknya teorinya melompat-lompat tadi. Nah, meskipun isu masih bisa kita tangkap gitu ya, tapi lompat-lompat ya. Tapi kalau yang jinak-jinak merpati itu kan memang enak melompat-lompat itu. Tapi kalau dalam buku ya, itu kan harus sistematikanya itu harus sistematis ya. Harus urut. Seperti kita wudhu itu kan nggak boleh dibolak-balik nih ya. Jadi harus urut ya. Nah ini. Penulisan hasil riset, terutama di bab hasil-hasil penelitian itu Pak Obri, ya, itu akan lebih menarik apabila ditransformasi. Artinya ada kayak kita ini, ada proses reworking gitu loh ya, ditransformasi sehingga bahasanya itu bukan bahasa laporan penelitian, tapi sudah menjadi bahasa buku. Nah, itu akan lebih menarik sehingga ini yang perlu dikerjakan Pak Obri. Nanti saya siap membantu, misalkan tentang metodologi yang nggak usah sampel dan pokoknya metodologi dinarasikan begitu saja. Nah, itu akan lebih ciamik apabila isinya ya itu sebenarnya. Ini hanya persoalan bagaimana casingnya saja ya. Ini casing itu kan penting juga itu ya. Oke ya, jadi tidak sekedar dipindah semisal monograf. Jadi mungkin itu saya kira Bapak Ibu terutama Pak Ustadz Obri ya terkait dengan catatan-catatan kami yang tujuannya semata-mata adalah untuk penyempurnaan buku ini sehingga antara matematika dan ilmu sosial itu bisa tidak saling meniadakan, tapi bisa saling mengandaikan. Ya, jadi gitu. Jadi tidak saling mengabaikan, tapi saling mengandaikan. Jadi bergandengan lah Pak. Jadi matematika dan ilmu sosial saya harapkan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk
Bapak Dr. Sukidin MPD selaku pembahas yang kedua. Dari beliau banyak saran-saran yang sangat menarik untuk pengembangan buku tersebut di baik di cetakan berikutnya atau seri berikutnya. Beberapa saran yang saya tangkap, ada beberapa yaitu perlu diperjelas contoh-contoh khususnya jumping task pada matematika, kemudian perlu ditambahkan posisi guru dan siswa dalam LSFC. Kemudian perlu juga ditambahkan sebuah asesmen yang konkret dalam LSFC, dan yang berikutnya adalah perlu suatu proses transformasi hasil-hasil penelitian yang sudah ada menjadi sebuah ramuan yang lebih menarik secara buku. Oke. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab oleh peserta. Akan saya pilih beberapa peserta. Silakan mungkin bisa perlu. Oke. Silakan untuk Bapak Ibu peserta akan saya pilih. Sebentar. Oke, silakan untuk mungkin Ibu Estu Handayani, mungkin apakah bisa bertanya secara lisan, bisa menghidupkan mikrofonnya. Oke, terima kasih. Sudah masuk? Masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Bapak Obri, bukunya insya Allah keren sekali. LSLC, ada satu yang ingin saya tanyakan, adakah cara jitu atau sejenisnya dari LSLC jika diterapkan pada masa pandemi seperti ini, karena kita mengadakan pembelajaran itu pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ada tambahan lagi sedikit, misalkan saya ada ide untuk membuat penelitian, apakah bisa disebut sebagai penelitian tindakan kelas pada saat PJJ ini? Begitu. Terima kasih Bapak Dr. Hobri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Untuk satu lagi pertanyaan mungkin ya. Satu lagi mungkin. Dari sebentar. Oke, Ibu Ratna Kusumawati, silakan mungkin menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Silakan Ibu Ratna. Bagaimana Ibu Ratna? Tanyakan, kan sekarang musimnya pandemi. Kalau dilaksanakan daring dengan jarak jauh, otomatis untuk caring community-nya kan tidak dapat. Itu apakah ada cara lain di LSLC menggunakan strategi apa yang lebih tepat, gitu aja Bapak. Oke, terima kasih Ibu Ratna atas pertanyaannya. Sesungguhnya hampir sama pertanyaannya. Baik, akan langsung dijawab oleh Bapak Dr. Hobri. Silakan. Baik, terima kasih atas dua pertanyaan yang telah disampaikan. Insya Allah. Mohon maaf ya, sampai sekarang tulisan di background belakang saya ini masih terbalik. Jadi nampaknya belum berhasil diperbaiki, tapi nggak apa-apa. Tapi kan maksudnya tertangkap ya. Masih terbalik itu. Iya.
Jadi saya seakan-akan pegang pakai tangan kiri itu, kayak orang luar. Ya, oke. Saya dengan pertanyaan ini langsung kepengen buat buku lagi. Mantap. Bagaimana ber-LSLC di era Pandemi. online atau daring, itu sebenarnya. Tetapi saya akan menjawab bahwa begini, untuk yang dua pertanyaan itu intinya seperti ini. Sebelumnya, sebelum saya jawab, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada tim kontributor, ini ikut hadir, Mbak Romla dari sekarang di Papua dia, itu juga tim kami yang kontributor di buku ini. Kemudian Mbak Irma dan Mbak Ice kayaknya nggak ikut ya acara ini. Kemudian saya juga dibantu oleh beberapa tim tentang editor dan sebagainya, dan itu saya masukkan juga di belakang di buku saya. Termasuk ini yang tanya Mbak Ratna terakhir ini adalah bimbingan kami, dia juga neliti tentang LSLC dan seterusnya. Dan kayaknya sudah punya berapa skopus ini Mbak Ratna ini? 2. Oh, punya 2, alhamdulillah. Guru di MTSN 5 Jember punya 2 skopus, nah, luar biasa. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan 2 hal. Yang pertama caring community, yang mungkin besok akan kita detilkan. Jadi di buku itu sebenarnya yang disampaikan oleh pembedah tadi, kami sudah mencoba memberikan contoh instrumen. Hampir di setiap apa kita contoh instrumen. Dengan contoh itu, Bapak Ibu yang baca bisa menambah dan bisa membuang. Tapi paling tidak kalau ada contohnya, jadi misalnya bagaimana membuat jumping task. Itu sudah ada. Kemudian bagaimana caring community. Jadi yang saya dapat hikmah besar dari kegiatan ikut stol kemarin itu adalah ada satu kalimat begini di sana, tidak boleh ada anak yang terabaikan. Jadi kadang-kadang kita di kelas 40 anak itu beberapa anak tidak atau lepas dari perhatian kita. Tapi kalau konsep dari LSLC itu memang tidak boleh ada anak yang terabaikan. Artinya sebisa mungkin sebagai guru kita memahami semua. Contohnya bagaimana? Yang pertama adalah pengelompokan dalam bentuk maksimal 4 orang. Itu konsep Jepang. Jadi kalau ada satu kelompok 5 orang, pasti satunya jadi pengganggu. Nah, jadi kalau 4 orang itu menjadi kata kunci, tidak boleh lebih dari 4 orang berkelompok. Nah di dalam berkelompok itu pasti ada siswa yang tukang tanya. Saya ini nggak ngerti, saya ini gini. Nah di antara 3 yang lain pasti ada yang bisa, hanya ada yang bisa tidak mau ngasih. Nah disinilah kita akan menciptakan itu. Jadi ini gimana penyelesaiannya? Padahal dia bisa tapi nggak ngasih. Nah ini akan diciptakan sebuah care bahwa yang pinter itu harus care kepada yang tidak bisa. Makanya saya tidak bicara tentang hasil belajar dan sebagainya. Sebab kalau ada nanti kompetisi itu biasanya takut. Nah, kalau saya kasih tahu nanti saya bisa kalah sama teman saya ini gitu. Nah jadi di situ kemudian kami tetapkan indikator. Yang pertama adalah berapa kali anak itu bertanya. Yang kedua kualitas pertanyaannya. Yang ketiga, siapa saja dalam kelompok itu yang sering memberikan jawaban. Kalau perlu diwawancarai, tadi itu sebenarnya kamu paham nak? Iya, kenapa tidak ngasih? Nah ini bisa menjadi galian kalau mereka jujur. Nah inilah yang kemudian menarik, ada sisi sosial yang disampaikan oleh pembedah 2 bahwa seharusnya nanti ini caring, learning community yang terjadi, itu kalau lebih detail akan lebih bagus. Apalagi Bapak Ibu sampai mengkaitkan dengan agama. Bahwa agama kita mengajarkan bantulah orang yang tidak begitu paham, kalau kita memang punya pengetahuan, dengan itu kita akan bersedekah misalnya. Jadi banyak sekali aspeknya. Jadi sebenarnya kalau kita mau urut, di situ sudah saya bilang, yang pertama di kelas itu bentuknya U. Tidak seperti kelas ini.
kemudian membuat kelompok berempat dengan teman terdekat, jadi tidak kita desain. Nah itu yang sudah ada, mungkin tidak terlalu ini karena memang saya lebih mengarah kepada aktivitas itu. Nah sekarang bagaimana dengan daring? Nah ini saya sudah mulai punya ide dan mari nanti kita tulis bersama atau bagaimana. Jadi pertama begini, kalau kita mau menerapkan, sekarang kan pada umumnya kita memberikan tugas dengan daring itu, siswa mengerjakan dengan daring itu. Dan Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu, begitu anak diberi tugas, begitu ada anak diberi tugas dan dia tidak bisa, dia pasti telepon kepada kakak kelasnya, kepada temannya, misalnya dia tugas kimia atau matematika yang juara olimpiade, dan itu terjadi. Disitulah sebenarnya sudah terjadi caring. Hanya sekarang bagaimana ngukurnya? Berarti kita membutuhkan instrumen. Nah ini sering sudah saya sampaikan, menilai kerjasama dalam bentuk, satu dia mau bertanya itu luar biasa. Sebab ada anak yang tidak bisa, nggak mau tanya. Nah di situ mari kita ciptakan instrumen, menciptakan sistem learning community maupun caring melalui daring. Nah, kemudian dia bertanya kepada siapa, bagaimana jawaban di situ, bagaimana hasilnya. Nah, ini luar biasa. Karena kita sekarang melihat kok anak-anak itu pasti ada kerjasama. Hanya kita tinggal menerapkan instrumen penilaian kerjasama, learning community, caring itu pada saat era pandemi ini. Nah, itu nanti kita susun. Kalau tidak ada yang nyusun, biasanya saya diskusi, nanti akan saya susun, nanti silahkan bisa dipakai oleh teman-teman, biasanya kalau kurang ditambah, kalau lebih dikurangi begitu. Tapi saya punya ide seperti itu, jadi mudah-mudahan ini jadi amunisi baru untuk nulis, ditambah dengan teori-teori yang sebagaimana disampaikan oleh pembedah 2, Pak Sukidin. Nah, itu yang pertama, jadi bahwa kita membuat bagaimana menilai intinya di era daring ini. Saya pernah menyampaikan kemarin, karena sebenarnya kemarin saya juga menjadi narasumber pembuatan PTK bagi guru yang dilaksanakan oleh MGMP provinsi. Sama pertanyaannya seperti yang barusan itu, jadi kita bisa melaksanakan PTK dengan menggunakan konsep LSLC. Tinggal mana yang mau kita tonjolkan lah. Walaupun ada sedikit pembeda ya pastinya antara PTK dan LS ya, karena kalau dengan LSLC mungkin agak dekat. Tetapi yang terpenting sekali lagi misalnya, ketika kita menilai siswa di era daring ini, maka kalau menurut saya, karena pekerjaan itu dikerjakan oleh siswa tidak terlihat oleh kita, mungkin dibantu orang tuanya, mungkin dari internet, mungkin dari mana, menurut saya klasifikasinya penilaian kita 2. Penilaian kita hanya 2. 1, berilah nilai yang bagus, tapi beberapa mahasiswa yang punya ide kreasi yang berbeda, berilah nilai lebih bagus. Ternyata dari kelas kita 40 orang, 5 orang atau 4 orang, itu idenya luar biasa. Nah, dari 5 orang itu kita klarifikasi. Ternyata 3 orang itu enggak tahu juga idenya kok bisa muncul kayak gitu, berarti nilainya samakan dengan yang lain. Tapi yang 2 bisa memberi penjelasan, maka itulah yang kemudian kita berikan nilai berbeda dengan yang lain. Jadi kita nggak bisa one by one, wah ini bagus, tapi kan dikerjakan orang lain nggak bisa, namanya tugas juga. Kita memberi kebebasan dia untuk mengerjakan itu. Nah, pikiran-pikiran ini dari pertanyaan Bapak Ibu, yaitu walaupun ada bilang caring itu sulit, tapi mari kita kapan lagi kita kalau tidak mulai sekarang. Apalagi saya di akhir tadi menyampaikan seharusnya LSLC itu bisa dikembangkan ke arah-arah bagaimana membangun kehangatan di sekolah dan seterusnya. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai sehingga semester depan bisa normal lagi kita melakukan ini. Tapi untuk sementara dalam 6 bulan ini memang banyak pertanyaan bagaimana siasat kita. Ini saya kira perlu kita lakukan. Terakhir, mau saya ingatkan, sekarang ketika pandemi seperti sekarang, semuanya orang berpikir bagaimana pembelajaran itu bisa menggunakan teknologi, bagaimana kita bisa membantu. Padahal, ayo bersama-sama, saya juga sedang menyusun juga, seharusnya kita membuat buku judulnya Belajar Otodidak yang Sukses.
sesuai bidang kita. Ini dilupakan. Yang selalu kita ingat bagaimana kita mendesain juga siswa, tapi kita lupa memberikan bekal bagaimana anak belajar otodidak di ini. Nah, ini kesempatan besar untuk menulis. Monggo yang ini sesuai dengan bidangnya, yang matematika begitu, yang bidang studi lain itu. Saya sudah merengreng ini belajar otodidak matematika di era pandemi. Pasti punya kesulitan dan sebagainya, tapi kita perlu buat buku kayaknya ini, sehingga siswa kita juga bisa belajar by themselves gitu, sehingga lebih baik. Barangkali ini terima kasih. Kayaknya enggak usah yang kedua. Nanti setelah ini Pak Randi, mohon buku ini ternyata diundi acak oleh Pak Randi, karena hanya 2. Nah, bolehlah 3 nanti 2. Yang pertama terima kasih buat teman-teman stall 5, dan mungkin ada stall lain seperti Pak Heri itu dari Wakil Rektor 1 Univet Veteran Purwoharjo, Sukoharjo, itu juga mengikuti kita. Kemudian kelompok-kelompok lesson study, penggiat-penggiat lesson study. Titipan saya juga menjadi orang yang lesson study tidak hanya sebagai sebuah kegiatan program dengan alopan lesson mana-mana, tapi mari hasilnya itu kita tulis. Terima kasih kepada kolega kami yang tempat kami LS, ada dari MI Pak Saiful Rijal dan kawan-kawan, kepala sekolahnya. MI apa Pak? MI apa itu ya? Terpadu Zainul Hasan. Kemudian ini hadir juga beserta beberapa gurunya, dan mudah-mudahan sekolahnya tambah maju ini kayaknya. Bahkan nolak-nolak ini, kasihan juga sebenarnya siswa yang mau maju masuk sekolah itu sampai ditolak-tolak lebih dari separuh. Kemudian terima kasih pada Pak Dr. Sukidin, Abah kami, kemudian pada Bu Risna, dan tunggu selanjutnya insya Allah kami dalam waktu dekat akan ada seminar webinar juga tentang bagaimana melakukan riset terkait dengan persekolahan di era pandemi. Nampaknya Bu Profesor Eri ini kami juga undang sebagai narasumber. Nanti sudah saya diskusikan dengan Pak Dekan. Jadi ketika kita harus ke sekolah, validasi ke anak-anak, sementara kita harus pandemi seperti ini, bagaimana itu akan kita bahas. Kebetulan salah satu narasumbernya adalah peringkat 1 di Universitas Jember 500 peneliti terbaik, kemudian peringkat 35 se-Indonesia. Jadi narasumbernya 3, ada beliau Prof. Dafiq, kemudian Profesor Eri, dan saya. Nanti kita akan membahas sekitar 2 minggu lagi. Mohon yang teman-teman bergabung, semuanya mendapatkan sertifikat gratis. Nah, nanti saya bilang panitia biar tidak dibatasi. Ini kasihan kemarin banyak yang telepon, tidak bisa masuk karena memang dibatasi. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada hal-hal baik yang saya sampaikan maupun di buku ini, mudah-mudahan itu membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Randi dan panitia yang lain. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hop, Bapak. Oke. Iya, sama-sama. Baik. Bu Risna, kemarin Ya. nomor rekening sudah dikirim ya? Waduh Pak Hop.